Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ari Revolusi. Ya, banyak tema yang ada di channel Ari Revolusi. Ada bicara fakta dan data, opini publik, ada nalar politik, ada sosial eksperimen, ada review destinasi tempat wisata, dan juga traveler ya. Next video-video selanjutnya akan seperti itu. Untuk saat ini yang mau kita bahas adalah Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja tentunya ya. Banyak problematika yang terjadi di dunia Indonesia, di Nusantara ini. Ada minyak oplosan, ada beras oplosan, ya, ada tanah yang tidak dikelola akan disita. Ini masih simpang siur ya, tanah bersertifikat atau tanah yang HGU atau HGB ya, yang tidak dipakai dan tidak dikelola katanya akan disita. Tentunya kalau tanah bersertifikat milik pribadi masyarakat, ngapain harus disita ya, gitu kan? Karena tanah itu adalah milik, punya hak milik ya, ngapain bisa disita. Nah, masuk logika tatkala Menteri ATR BPN berbicara, Pak Nusron Wahid, itu yang disita adalah tanah milik tanah HGU atau HGB yang dikuasai oleh atau dikelola oleh perusahaan ya swasta. Itu tidak, ketika tanah itu dibiarkan, maka selama sekian tahun maka akan diambil alih lagi oleh negara. Nah, itu baru masuk logika ya. Kemudahan seperti itu. Nah, ada juga mengenai data identitas diri warga negara Indonesia ya, sebanyak 200 sekian puluh juta jiwa, itu akan diberikan aksesnya langsung ke Amerika Serikat oleh presiden kita. Nah, ini perlu dikaji ulang ya. Dan yang lagi heboh sekarang ini adalah rekening pribadi atau rekening siapapun masyarakat yang tidak aktif selama 3 bulan sampai 12 bulan akan diblokir. Wow, ini sangat-sangat tidak logis ya kalau menurut saya. Kalau itu tabungan bersifatnya ada uang kita ya, ada uang pribadi kita, taruhlah sekitar 100 juta. Kita nabung ya. Terus belum diisi lagi selama 3 bulan atau selama 12 bulan, 1 tahun ya. Itu akan diblokir ya oleh PPATK. Akan diblokir oleh PPATK. Menurut hemat saya, kenapa harus diblokir? Ya, karena itu kan sifatnya tabungan, bukan rekening yang aktif hanya menerima uang, ya kan. Perlu dicurigai itu ada penyalahgunaan rekening ya, entah itu dana teroris, entah itu pencucian uang, money laundry, atau dan sebagainya ya, disalahgunakan. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, mungkin yang harus diterapkan hukum ataupun diterapkan aturan ya, undang-undang, mau itu dari PPATK, mau itu dari Bank Indonesia, maupun dari lembaga penjamin simpanan ya, atau apapun itulah ya. Itu harusnya mereka mengarah kepada rekening-rekening yang dicurigai ya. Kalau hanya tabungan
terus identitasnya dia hanya bisa menabung gitu ya, hanya menabung misalkan ya, atau deposito ya, deposito. Bagaimana dengan yang deposito? Kita nggak tahu ya. Deposito 2 tahun, kan uangnya parkir di sana. Nah ini perlu kaji ulang ya. Jangan diketok palu dulu aturan itu tatkala memang perlu ada kejelasan dari PPATK ya, sosialisasi dulu seharusnya sebelum mengeksekusi aturan itu harus sosialisasi dulu kepada masyarakat ya, kepada masyarakat sebagai pemilik rekening. Ini akan menjadi ketidakpercayaan terhadap bank ya dari nasabah-nasabah yang sudah memiliki rekening gitu ya. Jadi Indonesia ini semakin apakah ini adalah sebuah kemajuan atau ini adalah sebuah kemunduran ya. Yang perlu kita pahami di sini adalah ini ada dua konteks yang di sini, ada kemajuankah atau ada kemunduran ya, terlepas bagaimana masyarakat yang menilai itu sendiri ya. Terlepas bagaimana Anda semua sebagai pemilik rekening apakah bersedia diblokir walaupun hanya sementara ya. Dan ini akan menjadi sebuah polemik di masyarakat ya. Ya walaupun yang punya rekening sekian ratus juta sekian ya, sisanya yang mungkin tidak memiliki rekening ada saja ya. Tapi hampir 90% semua memiliki rekening. Makanya kalau tidak salah ya, hampir 90% semua memiliki rekening di bank ya. Nah, kalau misalkan seorang kreditur memiliki rekening kredit ya, dia tidak diangsur ke bank. Itu juga kan, apakah itu juga selama setahun dia tidak mengangsur macet ya, apakah itu akan dibekukan? Nah ini kan perlu dikaji telah banyak faktor ya sebenarnya, atau banyak lagi celah-celah yang bisa saja bank bekerja sama dengan PPATK, bisa melaporkan ya. Nggak semuanya, misalkan nih ada beberapa yang terdata ataupun terpantau, oh rekening ini alirannya 1 miliar 2 miliar, ini bisa kan itu tidak semua orang ya di negara ini punya rekening tabungan 1 miliar ataupun aliran dana 1 miliar, kan tidak semua orang. Nah ini kan bisa difilter mungkin ya, caranya, polanya seperti apa. Ini perlu dikaji ulang dan disosialisasikan kepada masyarakat ya. Walaupun sekarang sudah banyak, termasuk Pak Bang Hotman Paris ya, termasuk Bang Hotman Paris juga mengatakan itu tidak relevan dan harus dikaji lagi ya, kalau bisa dicabut katanya ya. Berarti kan kalau sudah ditetapkan ya akan menjadi sebuah polemik. Nah ini saya pikir, menurut hemat saya harus benar-benar pengkajian yang matang ya, dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan ya. Mungkin Bapak Presiden bisa memberikan keputusan yang benar-benar berpihak kepada rakyat Indonesia ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.